Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema bahan kimia dalam pembersih lantai dalam mata kuliah kimia umum. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Madina, NIM 20030214033 dengan dosen pengampu Bapak Samik SSI MSI. Kandungan dalam pembersih lantai yang pertama yaitu ada benzalkonium klorid. Benzalkonium klorid ini merupakan jenis surfaktan kationik yang merupakan garam organik diklasifikasikan sebagai senyawa amonium kuartener. Fungsi dari benzalkonium klorid dalam bidang kesehatan ini digunakan sebagai sediaan topikal pada pengobatan infeksi minor untuk mata, mulut, tenggorokan, dan sebagai pengawet pada sediaan untuk penggunaan eksternal. Dan juga untuk digunakan sebagai antiseptik dalam membersihkan luka, kulit, dan luka bakar. Yang kedua dalam kebersihan. Dalam kebersihan, itu digunakan sebagai algesida atau pembasmi alga dan slimisida sebagai pembasmi lendir untuk kolam renang, juga untuk industri penampung air dan kolam pertanian. Bahaya penggunaan terhadap kesehatan. Bahaya penggunaan dalam kesehatan pada organ dalam, yaitu seperti ginjal, liver, jantung, saluran pencernaan, sistem kardiovaskular, dan sistem saraf, itu bahaya. Terus pada jangka pendek, apabila terhirup itu menyebabkan iritasi saluran pernafasan, bronkopasme kadang terjadi pada penderita asma, pusing, sakit kepala, dan mual. Pada kontak dengan kulit pada jangka pendek, itu bisa terjadi absorpsi melalui kulit rendah kecuali pada kulit luka atau rusak, bersifat iritan dan korosif, timbul inflamasi dan blistering atau melepuh. Inflamasi kulit ditandai dengan gatal, kulit bersisik, kemerahan, hingga melepuh. Konsentrasi kurang dari 5% menyebabkan iritasi ringan, 5-10% iritasi sedang. Lebih dari 10% menyebabkan korosi dan nekrosis kulit. Yang selanjutnya, pada waktu jangka pendek saat kontak dengan mata. Itu sangat berbahaya dalam kasus kontak dengan mata, bisa menyebabkan iritan dan korosif. Pada konsentrasi 2 sampai lebih dari sama dengan 10%. Menyebabkan kerusakan pada kornea dan kebutaan. Konsentrasi lebih dari 0,1% menyebabkan keratitis superficial desquie mata. Juga muncul reaksi inflamasi ditandai dengan kemerahan, berair, gatal-gatal, terpapar oleh benzalkonium klorida pada konsentrasi kurang dari 0,1%. Biasanya tidak menyebabkan gejala apapun, paparan berulang pada bentuk larutannya dapat menyebabkan iritasi sementara. Dan apabila tertelan pada waktu jangka pendek, itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran gastrointestinal. Sedangkan pada waktu jangka panjang, apabila terhirup, itu bisa menyebabkan berbagai derajat iritasi pada saluran pernafasan atau kerusakan paru-paru. Pada paru-paru menyebabkan pulmonary edema dan aspirasi. Sedangkan paparan jangka panjang jika kontak dengan kulit, itu bisa menyebabkan kerusakan kulit lokal atau dermatitis. Paparan berulang atau dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang sensitif, dapat menyebabkan sianosis pada kulit dan bibir yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Jika kontak dengan mata dalam waktu jangka panjang, ini menyebabkan iritasi, kerusakan organ sasaran, yaitu kerusakan kornea mata dan kebutaan. Dan apabila tertelan pada waktu jangka panjang, itu penelitian telah membuktikan bahwa akibat penggunaan deterjen mengandung senyawa amonium kuartener dapat menyebabkan kejadian tertelan senyawa tersebut secara tidak sengaja, namun konsentrasinya tidak menyebabkan toksisitas. Yang kedua,
yaitu sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat ini merupakan salah satu jenis surfaktan yang biasa digunakan pada produk-produk yang memiliki sifat membersihkan. Tidak berbahaya jika digunakan secara singkat dan segera dibilas dari kulit seperti pada sampo dan sabun. Fungsinya, yang pertama, menurunkan tegangan permukaan air. Dan yang kedua, foaming agent atau penghasil busa pada produk-produk tertentu. Selanjutnya, bahaya penggunaan sodium lauryl sulfat. Yang pertama, bisa menyebabkan iritasi pada mata dan kulit pada level sedang hingga berat, dan juga berbahaya pada pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ada linear alkyl benzene sulfonat. Ini merupakan bahan aktif untuk sabun bubuk, sabun cair, hand soap, sabun cuci piring, dan automatic cleaner. Fungsinya juga menghasilkan busa yang banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.